Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi ataupun membahas mengenai penyelesaian tenaga honorer ataupun tenaga non ASN di pemerintah daerah ataupun di pemerintah pusat. Di sini bisa kita lihat ini diperintahkan Jokowi bereskan honorer. Menteri Pan-RB opsi-opsi dibahas bareng Asosiasi Pemda. Ini ada perintah Jokowi kepada Menpan untuk membereskan yaitu permasalahan tenaga honorer ataupun non ASN. Dan di satu sisi lain ini bareng para gubernur, Menteri Pan RB bahas solusi jalan tengah penataan tenaga non ASN. Berarti setelah diperintahkan Jokowi, berarti Menteri Pan RB sudah mengumpulkan para gubernur, bupati, dan asosiasi gubernur dan lainnya untuk membahas ataupun mengambil jalan tengah tentang penyelesaian tenaga honorer yang ada di pemerintah daerah ataupun di pemerintah pusat. Baik, kita lihat di sini ini adapun acaranya dilaksanakan yaitu di Balikpapan. Jalan tengah untuk menyelesaikan tenaga aparatur sipil negara ataupun non ASN dibahas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Abdullah Azwar Anas dengan para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Anas mengatakan Presiden Jokowi telah memberikan arahan bahwa penyelesaian masalah tenaga non-ASN atau yang sering disebut yaitu honorer harus menempuh solusi jalan tengah yang baik. Ini agar tidak merugikan di satu pihak, tenaga honorer juga tidak boleh dikorbankan dan pemerintah juga tidak boleh dibebankan. Ini adalah harus diambil jalan tengah. Presiden Jokowi sudah memerintahkan kita sedang cari solusi jalan tengah. Presiden punya perhatian terhadap penataan tenaga non ASN. Nah, di sini karena kemarin sebelum keluar perintah ini di tahun-tahun kemarin sudah pernah dibahas yaitu tenaga non ASN di tahun 2023 November harus diberhentikan semua yaitu batas tenaga honorer ataupun tenaga non ASN bekerja di instansi daerah ataupun di instansi pusat. Karena yang bekerja hanya P3K ataupun ASN. Yang lainnya tidak boleh bekerja di instansi pemerintah. Tetapi ini sudah ada solusi lain untuk mengambil jalan tengah. Ini ada instruksi dari Presiden. Kita sedang rumuskan agar ada opsi jalan tengah di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal namun terlalu menambah beban anggaran dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian. Karena teman-teman non-ASN ini berjasa, ujar Menteri Anas dalam acara rapat kerja nasional. Ini menimbang ataupun mengingat para rekan-rekan tenaga non-ASN memang sudah sangat berjasa dikarenakan sudah puluhan tahun mengabdi pada negara untuk melakukan ataupun memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada yang hampir 20 tahun sudah menjadi tenaga non-ASN hanya digaji kadang 500.000 kadang 1 juta. Tetapi mereka masih tetap bertahan. Ini mungkin Menteri Pan-RB mempertimbangkan hal ini. Di sisi lain, Menteri Anas menilai tenaga non-ASN sudah banyak berjasa dan memiliki kontribusi sesuai dengan perannya dalam proses pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintah. Atas dasar itu pula, pemerintah mencari solusi terbaik bagi tenaga non-ASN yang kini jumlahnya 2,3 juta sesuai data dasar di BKN. Berarti tenaga non ASN sekarang yaitu ada 2,3 juta. Ini datanya diambil dari BKN.
di mana 1,8 juta diantaranya telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian. Berarti ada 1,8 juta sudah dibuat yaitu surat pertanggungjawaban mutlak. Berarti tinggal sekitar 0,8 ataupun 0,5 juta tenaga non-ASN masih dalam pertanggungjawaban mutlak dari pembina kepegawaian. Ini fakta di lapangan. Peran tenaga non-ASN sangat membantu penyelenggara pelayanan publik. Kita tidak memungkiri. Kementerian Pan-RB telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR, DPD, Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, dan Kabupaten mengenai hal tenaga non-ASN. Menurutnya, penataan tenaga non-ASN tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi, namun perlu dikerjakan kolektif dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Menteri Anas juga pernah membuka ruang dialog dengan forum-forum tenaga non-ASN. Ini sebelumnya memang Menteri Pan-RB sudah pernah membahas mengenai bagaimana jalan keluar ataupun jalan tengah mengenai penyelesaian tenaga non-ASN yang jumlahnya 2, juta sekian. Kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN. Memang tenaga non-ASN ini memang cukup banyak bekerja di instansi-instansi daerah ketimbang di instansi pusat. Karena kadang tiap provinsi hampir ratusan ribu tenaga non-ASN kalau kita kumpulkan semua ataupun kita data semua hampir ratusan ribu, bahkan ada juga yang puluhan ribu. Ini atas berbagai analisis, Menteri PAN menjelaskan ada alternatif penataan tenaga non-ASN dengan beberapa skema yang kini terus dibahas bersama pemangku kepentingan. Ini bisa kita artikan yang mana opsi yang pertama di tahun 2022 kemarin sudah ada opsi untuk pemberhentian tenaga non-ASN di akhir tahun 2023 yaitu di bulan November. Tetapi setelah ada pemberitahuan ini, kemungkinan tenaga non-ASN ini tidak diberhentikan begitu saja, tetapi ada jalan-jalan alternatif yang dipikirkan oleh pemerintah, baik di P3K ataupun dilanjutkan tenaga non-ASN yang sedang bekerja, tetapi tenaga non-ASN yang baru tidak direkrut kembali. Ini juga perlu diingat, lanjut Anas, alternatif ini belum sepenuhnya final. Tetapi ini pembahasan ini tidak final, bisa jadi nanti berubah pembahasannya ataupun keputusannya bisa juga berubah karena ini Menteri sedang membahas bagaimana jalan alternatif mengenai kelanjutan tenaga non-ASN. Menteri Pan-RB masih mencari jalan tengah terbaik bagi tenaga non-ASN. Semua opsi termasuk sudah kami bedah analisisnya, mulai dari analisis strategi keuangan hingga operasional, dan akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Nah, inilah yang Menteri Pan-RB katakan, beliau akan membahas kembali bersama Presiden mengenai penyelesaian tenaga non-ASN bersama pemangku kepentingan, yaitu beberapa pejabat negara untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN. Ini kemungkinan untuk memberhentikan tenaga non-ASN di akhir bulan ataupun di akhir tahun di bulan November ini kemungkinan tidak terjadi dikarenakan ini sudah ada pembahasan mengenai jalan alternatif untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang jumlahnya 2,3 juta sekian. Inilah informasi yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.